Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini aku akan bercerita tentang gaya pengasuhan dua profesi, yaitu profesi sebagai pemahat dan profesi sebagai pemelihara tanaman. Oke, gimana ceritanya? Ikuti ya. Gaya pengasuhan tentunya bermacam-macam. Kenapa di sini saya akan membawakan dua macam gaya ini supaya nanti kita lebih jelas dan lebih tahu apa sih sebetulnya bedanya dan kita mau memilih gaya yang mana, ya. Kalau gaya seorang pemahat tentu saja yang dipahat bahannya disediakan. Apa itu? Misalnya kayu, ya. Kita menceritakan seorang pemahat mahakarya dari bahan kayu. Nah, tentulah si pemahat itu memiliki peralatan, berbagai macam peralatan. Ada palu, ada gergaji, ada untuk mahat beraneka ukuran. Mungkin juga ada zat-zat kimia yang digunakan untuk mempercantik hasil pahatan. Atau barangkali juga harus dibakar ya, supaya memberikan efek yang lebih indah. Lalu apa bedanya? Kalau pemahat, dia tidak akan memperhatikan bahan dasar atau kayu tersebut. Terserah dia. Mau dia pukul, mau digergaji, mau dipotong, mau dipahat sedalam apa, kemudian dilumurin dengan bahan kimia yang sangat beracun itu dan dibakar barangkali. Nah, untuk mencapai hasil maksimal. Tapi si pemahat tidak pernah bertanya, tidak pernah memperhatikan apakah kayu ini merasa kesakitan atau tidak, terlukai atau tidak. Bagaimana seandainya ini aku ada di situ yang menjadi sebatang kayu. Nah, si pemahat hanya memperhatikan tujuannya, hasil akhirnya, supaya bagus-bagus dan indah. Ya, oke. Yang kedua adalah gaya si tukang pemelihara tanaman. Tentu saja, karena dia asik dengan dunianya, asik dengan kesukaannya yaitu memelihara tanaman. Dia pelajari betul bagaimana memilih bibit dengan seksama. Dia menanam dengan penuh kehati-hatian. Dia memperhatikan kebutuhan airnya sedikit atau banyak, kebutuhan matahari, sinar yang sangat panas terik atau agak teduh. Mungkin hanya butuh 50% atau 80%, dia perhatikan. Kemudian, supaya tanaman itu tumbuhnya lebih bagus, nanti hasilnya juga akan panen lebih baik. Dia perhatikan juga pupuknya, pupuk yang cocok, takarannya. Dan kemudian kalau ada hama atau serangan-serangan gulma dan yang lain yang membuat tanaman itu rusak, dia juga akan antisipasi semua itu. Dia perhatikan setiap hari dengan penuh kelembutan, dengan emosi atau perasaan cinta kasih sayang ketika merawatnya. Dia tidak ingin melukai. Agar apa? Panennya nanti hasilnya lebih indah, bisa dinikmati. Kalau bunga itu harum, semerbak, mengagumkan. Kalau buah-buahan itu ranum, manis, bisa dinikmati seluruh keluarga. Teman-teman, memang tujuannya sama, yaitu suatu mendapatkan hasil yang maksimal, yang bagus, yang diidam-idamkan, yang bisa dinikmati banyak orang. Itulah suatu keberhasilan. Tetapi teman-teman, kalau kali ini kita analogikan ini sebagai gaya pengasuhan anak-anak kita, teman-teman kira-kira memilih yang mana? Apakah gaya pertama yaitu si pemahat atau gaya kedua yaitu si pemelihara tanaman? Kita semua tahu bahwa
Anak-anak diciptakan dengan kekuatan dan kelemahannya, dengan gaya pengasuhannya masing-masing. Kadangkala kita butuh tegas dan disiplin, tetapi tetap kita memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana kita memberikan kasih sayang. Karena kasih sayang, kelembutan, pelukan, belayan, itulah yang akan menguatkan pribadinya, yang akan terus-menerus mengisi gentong cintanya, sehingga anak akan tumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang mandiri, anak yang disiplin, anak yang mengerti tentang konsep-konsep di dirinya, dan anak yang tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan di luar dirinya. Nah, sekarang kita tinggal merenungkan, kita tinggal mengingat-ingat gaya seperti apakah yang saya perlakukan dalam pengasuhan kepada anak-anak saya setiap hari. Terima kasih. Salam dari Erlik Isfandiari.